Oke anak-anak, kita berjumpa lagi ya via video. Nah anak-anak, terima kasih sudah menyelesaikan formatif 2 yang kemarin. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan. Nah bagi yang belum, tolong segera dikumpulkan di GC ya, supaya tugas kamu itu tidak numpuk-numpuk. Nah ya, harusnya ini tidak terlalu susah, jadi silakan segera disubmit gitu. Nah anak-anak, hari ini kita akan melakukan latihan ya, latihan lagi gitu. Ini adalah sebagai perbaikan untuk yang kemarin remedial. Ibu sudah jelaskan ya bahwa untuk remedial kita, Ibu akan ambil dari latihan-latihan kalian gitu. Jadi semakin banyak anak-anak berlatih, semakin banyak anak-anak punya kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar memperbaiki nilai, bukan itu tujuan kita remedial, tapi bagaimana untuk meningkatkan kemampuan kita terhadap apa yang belum kita kuasai secara maksimal, seperti itu ya. Nah buat yang sudah tuntas itu adalah sebagai pengayaan ya, alias tambahan untuk anak-anak bisa berlatih agar semakin terampil, seperti itu ya. Nah penting sekali Ibu selalu ingatkan, tolong tulis cara kerjanya. Banyak sekali anak-anak yang tidak tuntas karena lupa menuliskan cara kerja. Jadi tolong dituliskan cara kerjanya nah ya. Oke, itu kira-kira. Nah, berikut ini Ibu akan jelaskan beberapa bagian yang membantu anak-anak nanti untuk berlatih atau mengerjakan secara mandiri di rumah. Seandainya kita di sekolah, mungkin Ibu akan mungkin keliling ya, ngecek kerjaan kalian. Cuman karena kita tidak bisa bertemu secara langsung, Ibu jelaskan dari sini aja gitu ya. Oke, ini ada 5 nomor. Ibu harap kalian mengerjakannya, kalian bisa berpikir lebih dahulu ya apa yang sedang diminta, karena setiap soal statistika itu butuh kita memikirkan sebenarnya apa sih yang sedang disajikan dan apa yang diminta. Itu triknya soal statistika. Oke, kita mulai aja. Nomor 1, nah ini nomor 1 ini tentang diagram batang ya, diagram batang. Nah yang ditanyakan adalah selisih paling besar. Selisih sering kita bahas ya, harusnya ini nggak jadi masalah, selisih gitu. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah ini dia, ini adalah diagram lingkaran. Oke, nah yang ditanyakan, jika banyak siswa yang gemar voli 54 orang, banyak siswa yang gemar futsal adalah berapa? Ya, menarik ya, yang diketahui hanya yang gemar voli gitu. Sementara yang ditanyakan gemar futsal. Oke, kita lihat kalau di diagram lingkarannya, yang diketahui derajatnya hanya renang dan senam. Sementara si voli dan si futsal pun kita nggak tahu berapa. Benar ya? Nah, sekarang kamu perhatikan gambarnya, perbagiannya. Ada tanda yang menunjukkan even dia nggak ditulis berapa derajat, tapi kita bisa tahu dia berapa derajat. Seperti itu ya di diagram lingkaran. Nah dari situ kita bisa tahu ya, iya, satu lingkaran itu berapa derajat? 360. Nah kamu bisa ingat deh. Oke. Nah ini kira-kira ya, ini memang kalau boleh sedikit challenging buat kamu ya, karena agak beda dari yang lain. Walaupun sebenarnya kita sudah pelajari bagian langkah pertamanya kemarin, tapi ada satu bagian yang mungkin anak-anak perlu mikir, gimana ya cara kita tahu. Nah ini challenging buat kamu ya. Oke, ya ini silakan boleh dikerjakan. Lanjut nomor 3. Nah kalau yang ini tabel ya, tabel. Oke, nah yang ditanyakan adalah berapa banyak kakak yang berpendidikan minimal SMA. Ibu memberikan tanda di kata minimal. Minimal itu berarti paling tidak, berarti paling rendah SMA gitu. Itu ya. Lanjut nomor 4. Sama masih tabel juga. Nah, tetapi yang di sini kalau dari tabel ini kita mau membuat diagram lingkaran, kira-kira berapa besar sudut untuk bagian atau sektor guru? Guru kan
kan ada 10 orang ya. Nah, kira-kira kalau kita mau bikin diagram lingkarannya berapa derajat tuh? Ibu sudah ajarin ya kemarin ya. Dikali apa? Oke. Terakhir, nah ini Ibu sajikan sebuah diagram batang. Silakan anak-anak boleh tuliskan kesimpulan ya, kesimpulan dengan kata-katamu sendiri berdasarkan diagram di atas ya. Kesimpulan yang kamu tulis itu terserah mau ambil bagian mana, tapi harus sesuai ya, harus benar dengan diagramnya. Jangan sampai kamu bilang, oh yang paling banyak terpilih itu IPB, nah tapi kan di diagramnya bukan itu gitu ya. Dengan kata-katamu sendiri seperti itu ya. Oke, itu dia 5 nomor latihan untuk semakin melatih anak-anak makin terampil gitu ya, untuk mengerjakan soal-soal statistika. Tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya nak ya, jangan hanya asal dikerjakan, asal kirim gitu. Ibu kayak merasa sia-sia aja waktu yang kamu gunakan, sia-sia aja waktu yang ibu gunakan untuk memeriksa kalau kamu tuh hanya asal-asalan nak. Ibu lebih senang kalau kamu event ngumpulnya di akhir tapi maksimal gitu ya. Oke anak-anak, silakan boleh mengerjakan. Nanti kita bertemu di Jimit ya. See you, semangat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.